Kabur aja dulu merupakan hashtag yang sempat viral dan jadi perdebatan kusir di antara masyarakat. Maraknya hashtag kabur aja dulu di sosial media merupakan ekspresi dari luapan emosi masyarakat akibat ketidakpastian dan kekhawatiran di masa depan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di negara kita. Terkait isu kabur aja dulu ini, saya ngerti sih bahwa ada beberapa dari kita yang berpikiran bahwasanya kerja di luar negeri itu sangat nyaman, atau kabur aja dulu merupakan salah satu kondisi yang ditimbulkan oleh rasa ketidakpuasan terhadap negeri ini. Apa jadinya ya jika dahulu para pahlawan kita ketika memperjuangkan kemerdekaan lebih memilih untuk melakukan gerakan kabur aja dulu? Saat peluru menyala, saat bangsa kita terjajah, mereka tidak berdiri gagah melawan tetapi justru kabur dan lari meninggalkan perjuangan. Menurut kalian, apakah yang akan terjadi? Tentu saja negara kita Indonesia ini tidak akan pernah merdeka. Kabur aja dulu sering muncul sebagai candaan atau bentuk kritik yang lagi ramai saat ini. Bahkan waktu perang ada kalanya kita harus kabur demi keselamatan. Tapi coba deh kita pikir lagi, kabur itu nggak selalu tentang hal buruk kok. Kalau kita kembali ke masa yang dulu, ke masa sejarah, para pejuang tidak langsung menabrak maju para penjajah yang datang. Kadang mereka memilih untuk mundur dan mengatur ulang strategi. Itu merupakan bentuk tanda cinta tanah air. Karena mundur bukan berarti menyerah, tapi mereka mundur untuk mempersiapkan hal yang lebih matang untuk melawan penjajah. Tapi ya, jangan salah. Kalau kebiasaan kabur aja dulu dijadikan sebuah kebiasaan, itu bisa jadi masalah besar. Karena gimana kalau orang-orang mikir yang penting diri aku dulu deh diselamatin, bangsa biarin aja, kan jadi bahaya ya. Menurut pendapat saya pribadi, dengan tetap tinggal di Indonesia dan menjadi sebuah CPNS, itu merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan, terutama saya, untuk bisa memperbaiki atau membuat sistem di Indonesia ini lebih baik. Apalagi dengan background saya sebagai teknik material, saya tahu betul bahwasanya bangunan yang kokoh itu dibangun di atas fondasi yang kokoh juga. Sama seperti negara, gak bisa kuat kalau yang punya ilmunya ini kabur semua gitu. Bukan berarti yang kerja di luar negeri atau luar Indonesia ini nggak cinta Indonesia ya. Tapi kalau semuanya kabur, siapa yang ingin memperbaiki Indonesia? Apakah akan kita tetap seperti ini terus? Sayangnya saat ini gerakan itu muncul kembali bukan hanya di medan perang tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat terjadi ketidakadilan, kita lebih memilih untuk mengatakan kabur aja dulu. Bahkan saat negara kita Indonesia membutuhkan kontribusi kita banyak sekali beralasan dengan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Kita lebih memilih diam, lari, bahkan kabur, seakan itu hal yang wajar. Tetapi apakah itu wujud dari nasionalisme kita? Nasionalisme bukan hanya soal bendera ataupun lagu kebangsaan. Nasionalisme adalah keberanian untuk hadir, bukan kabur. Ia hadir dalam aksi sederhana seperti membantu sesama, melakukan gotong royong, menjaga lingkungan, bekerja dengan jujur, dan juga berani untuk melawan ketidakadilan. Karena jika semua orang memilih untuk kabur, siapa yang akan melangkah maju untuk negara Indonesia ini, negara kita tercinta? Tapi kalau kita lihat lebih dalam, tren ini bisa kita maknai secara positif. Kabur itu tidak harus pergi jauh atau tempat yang terisolasi. Kabur juga bisa menuju ke arah yang lebih baik. Kita bisa kabur dari rasa malas dan kebodohan menuju semangat bekerja dan belajar. Kabur dari rasa acuh tak acuh atau apatis menuju kepedulian. Kabur dari rasa ego menuju persatuan. Kabur dari perilaku curang menuju integritas. Sampai kabur dari pesimisme menuju optimisme membangun bangsa dan negara. Hashtag kabur aja dulu bisa menjadi strategi yang baik jika niatnya untuk menuntut ilmu lebih luas menjadi bekal untuk kembali berkontribusi dalam memajukan Indonesia. Namun, jika gerakan kabur aja dulu hanya menjadi sebuah pelarian dalam masalah, itu akan menjadi tidak benar. Apalagi dalam gerakannya tidak didukung dengan skill, kompetensi, dan knowledge untuk hidup di luar negeri. Makanya, inti dari semuanya ini yaitu niat. Tujuan kita kabur untuk apa sih? Kalau tujuan kita kabur demi menyusun strategi agar kita bisa lanjut berjuang, itu namanya cerdas. Tapi kalau kita kabur untuk nyelamatin diri sendiri, itu namanya lari dari kenyataan.
Jadi, kabur aja dulu bisa menjadi simbol nasionalisme baru, meninggalkan kebiasaan kita yang buruk dan berlari bersama ke arah Indonesia yang lebih maju. Kalau ada yang tanya, kabur kemana? Tahu kan jawab apa? Buat saya nasionalisme hari ini bukan bentuknya cuman pakai baju adat, baju batik, atau nonton timnas semata. Namun bagi saya ini nasionalisme ini bisa ditunjukkan dengan cara kerja yang benar, gak korupsi, dan niat yang tulus untuk membangun Indonesia. Saya percaya perubahan itu akan berjalan dengan pelan, tapi pasti. Dan kalau bukan kita yang jalanin, siapa lagi? Jika dikaitkan dengan nasionalisme, yang dimana seharusnya nasionalisme adalah berani hadir dan siap dalam segala tantangan yang ada di negara, sebagai generasi muda masih banyak kok hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam negara dibanding dengan hashtag kabur aja dulu. Gerakan kabur aja dulu hanya akan melahirkan penyesalan, tetapi marilah kita untuk memilih gerakan hadapi bersama untuk melahirkan perubahan. Maka kita harus memilih untuk hadir bukan kabur, karena masa depan anak bangsa dan masa depan Indonesia berada di tangan kita. Semangat! Jadi pertanyaannya sekarang, mau jadi pejuang yang kaburnya taktis atau jadi warga yang kaburnya cuma jadi alasan?